Halo guys, selamat datang di channel Mimin. Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film Kakek Cangkul. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, Kakek Cangkul adalah hantu suami dari Nenek Gayung ketika meninggal. Jasad Kakek Cangkul tidak sempat dikuburkan dengan layak. Dia pun menjadi hantu gentayangan yang membawa cangkul, lalu meminta orang yang ditemuinya untuk menggalikan tanah kuburannya. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa langkah baiknya kalian siapkan bantal guling cemilannya agar kalian jongjon atau PW ketika mendengarkan alur cerita film Kakek Cangkul. Ikhlas pala lu tuh. Sih. Ini maksud kita benar. Kisah ini dibuka dengan diperlihatkan ada seorang wanita penjual jamu yang dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek yang sedang bawa cangkul. Kakek tersebut meminta untuk dibuatkan jamu kuat. Namun di saat dibuatkan jamu, tak lama kemudian saat wanita itu membalikan badannya, kepalanya pun langsung dicangkul hingga tewas. Aduh, kakek! Kuburan kamu. Dan kisah kakek cangkul dimulai. Scene berpindah kepada Duta dan emaknya yang baru saja sampai di kampung halamannya. Duta sempat merengek sebab dia masih ingin tinggal di Jakarta dengan teman-temannya yaitu Abbas dan juga Boim. Tetapi emaknya melarangnya. Singkat cerita, ketika mereka berdua sampai di pintu gapura desa, ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di depan mereka berdua. Dan itu adalah teman masa kecilnya Duta yang bernama Coki dan juga Danu. Mereka berdua pun langsung menyapa Duta. Duta seketika terherman-herman sebab saat itu Coki dan juga Danu adalah orang miskin. Tetapi sekarang mereka sudah sukses dan menjadi tour guide turis. Tak lama kemudian keluarlah dari mobil dua orang bidadari cantik yang bernama Talia dan juga Miki. Mereka adalah temannya Danu dan juga Coki. Mereka pun langsung berkenalan dengan Duta dan terlihat Duta sangat terpesona dengan kecantikan Talia. Di saat itu mereka semua hendak pergi ke hutan dengan tujuan untuk berkemah dan sekalian main perahu-perahuan. Duta pun langsung meminta izin kepada emaknya untuk ikut bersama mereka. Ini juga sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah lelaki normal. Dia akan berusaha mendekati Talia. Mendengar hal itu dengan semangat, emaknya pun langsung mengizinkan permintaan anaknya tersebut. Di perjalanan mereka pun melihat seorang laki-laki yang butuh bantuan. Laki-laki itu bernama Jantan. Dia pun ikut numpang sama mobil mereka ke tempat Arum Jeram. Jantan pun akan memberikan uang sebagai ongkosnya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat kemah yang ternyata berdekatan dengan tempat Arum Jeram tujuan Jantan. Sehingga Jantan pun ikut berkemah bersama mereka. Kemudian mereka pun sibuk untuk mendirikan tenda masing-masing. Terlihat Miki sangat tertarik kepada Danu dan memintanya untuk menemaninya mencari kayu bakar. Di malam harinya mereka pun langsung berkumpul di depan api unggun sambil mendengarkan cerita seram Coki. Coki bercerita bahwa di hutan yang mereka tempati saat ini pernah ada kejadian orang yang mati bunuh diri. Para wanita pun ketakutan dan memilih pasangan mereka masing-masing untuk menemaninya tidur. Miki dengan Danu sedangkan Talia dengan Duta. Kini hanya Coki yang tidak mendapatkan pasangan. Ih, Mana jalan? Ya Sar, nah, terus gua sama siapa? lu mau jantan. Jadi Coki kagak boleh sirik, ya? Di keesokan harinya mereka pun berangkat ke sungai untuk melakukan Arum Jeram. Terlihat mereka pun sangat bersenang-senang. Semuanya pun berakhir setelah perahu yang mereka tumpangi itu menabrak sebuah batu besar dan seketika terbalik. Meskipun sempat terpisah, Duta dan yang lainnya pun berhasil selamat, terkecuali dengan Jantan yang menghilang terseret derasnya arus sungai. Mereka pun merasa khawatir dengan hilangnya Jantan. Namun hari sudah larut malam. Mereka pun langsung beristirahat dan memutuskan untuk mencarinya di keesokan harinya. Perasaan gua gak enak nih. Si jantan. Udah tenang aja. Kita lapor polisi gimana? Biar mereka yang Di saat mereka semua tertidur pulas, mereka terbangunkan dengan suara langkah kaki dari luar tenda. Dengan keberanian yang setipis tisu, pada akhirnya mereka berdua pun mengeceknya. Dan secara tiba-tiba muncul Jantan yang seketika muncul dari arah belakang. Pok. Nih, temu Ci. Terlihat Jantan dengan keadaan basah kuyup. Teriakan mereka berdua pun sangat kencang sampai membangunkan semua orang. Melihat Jantan telah kembali dengan inisiatif, Talia pun membuatkan es teh manis hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Namun hanya dengan sekali tegukan Jantan meminum air panas tersebut dan tampak tidak kepanasan sedikit pun. Terlihat dia Talia yang akan membantunya berdiri untuk beristirahat.
Seketika air yang lumayan deras pun keluar dari punggungnya jantan. Di sisi lain, di saat Duta kencing, dia pun dipanggil oleh kakek-kakek yang memintanya untuk menggalikan tanah kuburannya. Duta pun langsung bersabar bahwa kakek-kakek tersebut adalah sosok hantu kakek Cangkul. Dan dia pun ketakutan lalu kabur dari kejaran kakek Cangkul. Sampai-sampai Duta harus nyemplung ke dalam kali. Lu diliatin terus. Kakek ngapain sih? Tak berselang lama, betapa terkejutnya ia seketika melihat mayat jantan yang terbujur kaku dan sudah mengambang di pinggir kali. Adegan berpindah lagi kepada Coki dan kawan-kawan. Coki pun merasa ada yang aneh dengan jantan. Ditambah lagi tiba-tiba ada darah yang keluar dari kepalanya jantan. Mereka semua pun terbangun akibat teriakannya Coki. Tetapi mereka semua tidak melihat keanehan apapun yang diceritakan oleh Coki tentang jantan. Susah banget sih lu bangunin. Tuh, si pegang-pegang tuh. Jin berpindah kembali kepada Duta yang sedang bersembunyi. Namun kakek Cangkul berhasil menemukannya. Di saat kakek Cangkul akan menebasnya, kakek Cangkul seketika terhenti saat itu juga. Karena Duta mengatakan bahwa dialah yang telah memandikan nenek Gayung dan menguburkannya dengan layak. Mendengar istrinya disebut, kakek Cangkul langsung menghilang begitu saja. Tidak lama kemudian datanglah Thalia yang khawatir dengan keadaan Duta, yang mana ia tak kunjung kembali ke tenda. Setelah cukup tenang, Duta kemudian berusaha menjelaskan kepada Thalia bahwa sebenarnya jantan itu sudah tumbang alias kojor. Thalia pun sangat terkejut sebab sangat jelas sekarang jantan sedang tertidur bersama dengan yang lainnya di tenda. Akhirnya mereka berdua pun sampai juga di tenda. Lalu mereka langsung memberitahukan kepada semuanya dengan cara berbisik bahwa jantan itu sudahlah mati. Di saat satu persatu di antara mereka mulai keluar dari tenda, Coki malah tertangkap oleh jantan. Mereka semua pun bergegas untuk segera menolong Coki dan segera kabur dari tempat tersebut. Di perjalanan mereka dihadang oleh sosok jantan, dan inilah yang terjadi. Mereka semua pun sangat ketakutan dan kebingungan bagaimana caranya untuk terbebas dari arwahnya si jantan. Kemudian Duta menyarankan supaya mereka bisa lepas dari teror tersebut. Maka mereka harus mencari jasadnya jantan dan menguburkannya dengan layak. Di keesokan harinya langkah mereka pun harus terhenti dikarenakan mobil mereka mogok. Sementara itu sambil menunggu mobilnya diperbaiki oleh Duta, Danu dan Coki pun mencari lokasi untuk menguburkan jasadnya jantan. Dan beberapa saat kemudian Coki melihat ada lubang kuburan yang sedang nganggur. Yang sudah pasti mereka semua pun setuju untuk menguburkan jasadnya jantan di lubang tersebut. Di sisi lain terlihat Pak Lurah sedang merayu emaknya si Duta. Dikarenakan Pak Lurah itu seorang duda dan emaknya si Duta adalah seorang janda. Dia pun menginginkan agar mereka berdua untuk segera menikah. Namun emaknya belum siap sebab dia menginginkan agar si Duta dulu yang menikah. Di tengah-tengah percakapan tersebut, ajudan Pak Lurah pun datang dan melaporkan agar Pak Lurah segera hadir dalam rapat tentang lubang kuburan yang sudah disiapkan untuk menguburkan jasadnya kakek Cangkul. Sin pun berpindah kepada teman-temannya si Duta yang sudah sampai di rumahnya. Di saat Thalia dan juga Miki ingin mandi, Coki dan Danu pun berusaha untuk mengintip mereka. Namun seketika mereka ketahuan oleh Duta dan mereka pun terjatuh sampai menimpa si Duta. Tak lama kemudian emaknya datang dan sudah pasti emaknya si Duta itu salah sangka lagi. Yang mana dia menganggap si Duta itu masih saja tidak normal. Dan di sela-sela itu datanglah Thalia yang mengatakan bahwa dia pacarnya Duta. Emak langsung terkejut mendengar anaknya itu mempunyai pacar yang sangat cantik seperti Thalia. Di malam harinya terlihat kakek Cangkul sedang jalan-jalan malam. Terlihat kakek Cangkul sedang menghampiri warga desa yang sedang dangdutan. Salah satu biduan pun melihat sosok kakek Cangkul yang sedang mendekat ke arahnya. Namun ada satu orang yang sedang mabok, kita sebut saja sebagai Burhan. Dia pun didatangi oleh kakek Cangkul dikarenakan dia itu sedang mabuk. Burhan malah menghina kakek Cangkul hingga kakek Cangkul pun kesal dan langsung menebas dengan cangkulnya. Apaan? Jangan ganggu nih ya. Sin berpindah kepada 3 orang warga yang akan mengecek lubang kuburan yang sudah disiapkan untuk kakek Cangkul. Tetapi betapa terkejutnya mereka melihat bahwa lubang kuburan tersebut sudah ada yang mengisi.
Mereka bertiga pun langsung OTW ke tempatnya Pak Lurah yang sedang melakukan rapat. Setelah mendengar laporan tersebut, Pak Lurah pun meminta salah satu warga agar menceritakan awal mulanya muncul jasad kakek Cangkul. Bisa kita pahami kakek Cangkul itu meninggal saat dia akan memandikan jasad istrinya yaitu Nenek Gayung. Tidak ada yang tahu kematian mereka berdua, hingga sampailah bau menyengat muncul dari rumah mereka. Kemudian ada 3 orang warga yang mengecek keadaan rumah mereka. Mereka pun terkejut menemukan jasad mereka berdua. Kemudian mereka menguburkan jasadnya Nenek Gayung secara asal-asalan, tanpa memperdulikan jasadnya si kakek. Setelah jasadnya Nenek Gayung selesai dikuburkan, parahnya lagi dikarenakan mayat si kakek sudah membusuk, bukannya dikuburkan, ketiga warga itu malah membuang jasadnya si kakek ke dalam kali. Setelah mendengar cerita tersebut, para warga pun seketika bubar karena ketakutan. Di keesokan harinya, perbuatan Duta dan teman-temannya pun diketahui oleh Pak Lurah, yang sudah pasti dia pun marah besar. Tetapi Pak Lurah memberikan kesempatan untuk mereka semua. Mereka harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Kemudian Duta pun menyarankan untuk pergi ke rumah dukun yang dulu sempat membantunya menyelesaikan masalah Nenek Gayung. Seperti biasa, dukun tersebut mengetahui masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu dukun memberikan mereka sebuah mantra yang berbunyi seperti ini. Namun belum juga selesai, dukun tersebut memilih untuk mengerjakan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah batin kepada istrinya yang nomor ke-26. Pada akhirnya dukun itu pun tidak dapat membantunya. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Duta dan yang lainnya pun memutuskan untuk memanggil sosok kakek Cangkul dengan media jelangkung dan menggunakan potongan mantra dari yang dibacakan dukun tadi. Dikarenakan mantra itu ngaco, bukannya kakek Cangkul yang datang, tetapi malah para dedemit yang datang menghampiri mereka. Mulai nih. Jalangkung, jalangke. Mereka semua pun sempat kebingungan bagaimana caranya untuk memanggil kakek Cangkul agar dia bisa memberitahukan di mana letak jasadnya berada. Akan tetapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka pun mencoba untuk memancingnya dengan menggunakan Nenek Gayung KW. Pada akhirnya kakek Cangkul pun muncul dan dipertemukan dengan Coki yang udah cosplay jadi Nenek Gayung. Kita udah bawain Nenek Gayung. Kakek Cangkul pun merangkulnya dan membawanya untuk menunjukkan bahwa jasadnya itu berada di bawah jembatan tepi sungai. Namun sayangnya penyamaran Coki sebagai Nenek Gayung harus ketahuan, sehingga mereka masih saja dikejar-kejar oleh kakek Cangkul. Setelah terpojok, pada akhirnya Duta pun memberanikan diri untuk mengatakan tujuan mereka, yaitu ingin menemukan jasadnya dan menguburkannya secara layak. Namun ternyata kakek Cangkul pun berkata bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui niat baik mereka dan tujuannya selama ini mengejar-ngejar mereka semua karena dia ingin mengucapkan terima kasih atas semua niat baik mereka di sini. Bener Duta. Kamu kan yang mandiin Maisaro. Malam diteror. Pala gue nyaris kena pacul. Lalu ia pun menghilang. Duta agak kesal sebab karena kakek Cangkul itulah mereka ketakutan setengah mati. Terutama si Coki yang sudah jelas dialah yang paling berkorban. Sampai-sampai dia harus cosplay menjadi Nenek Gayung KW. Setelah itu mereka pun bergegas untuk mengambil jasadnya kakek Cangkul, lalu menguburkannya dengan layak di pinggir makam istrinya, yaitu Nenek Gayung. Dan film pun selesai. Oke guys, buat kalian yang mau request film Indo atau film horor atau luar negeri, bisa kalian komen di kolom komentar. Oke guys, Mimin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.